A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat leaderku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, kali ini kita masuk di sesi CBU, curhat bareng Umi. Ada satu buah komentar, ya, curhatan lah ya, curhatan dari salah seorang sobat winner yang cukup menarik. Saya akan bahas di video ini. Insya Allah nanti ada satu buah firman ya Allah ya dalam Al-Quran yang bisa kita renungkan, kita ambil hikmahnya, kita jadikan pelajaran buat hidup kita, kita jadikan pegangan. Saya tutup identitas beliau ya. Komen beliau seperti ini. Ya Allah, kiranya salah satu dari sejuta umatmu yang bisa membantuku untuk meminjamkan uang hanya untuk beli susu dan berobat mamaku. Insya Allah akan aku hadiahkan Al-Fatihah dalam doaku, amin. Efek pandemi, warung yang jadi pencaharian sehari-hari harus tutup gara-gara merugi. Yang ngalamin seperti ini jutaan ya, jutaan di negeri kita ini karena efek pandemi ini. Jadi gak cuma beliau ini aja, saya rasa banyak sekali. Bahkan yang lebih miris daripada ini juga banyak ya. Di UCR itu juga banyak yang lebih miris dari ini. Semua ini ujian. Ada hikmah di balik ini semua asal kita mau bersabar ya. Lalu kemudian Al-Quran menjawab ya. Al-Quran menjawab. Buka surah Al-Insyirah ya. Al-Insyirah itu selalu menjadi andalan saya ketika dulu saya berada di titik nadir. Saya baca berulang-ulang ketika sampai di ayat ke-5, ayat ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Diulang sampai 2 kali janjinya Allah. Setelah kesulitan ada kemudahan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi yang tadi sulit efek pandemi, insya Allah pasti ada kemudahan. Lalu kemudian ya, yang ada korelasinya dengan keluhan tadi, ya itu kan keluhan. Ini kan? Buka di ayat ke-8-nya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jangan pernah berharap kepada selain Allah.
Itu salah. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Itu salah. Berharap kepada makhluk, mengharapkan makhluk ada yang meminjami, mengharapkan makhluk ada yang menolong, itu salah kaprah. Salah kaprah, harus diluruskan. Ya Allah ya Rabb, kondisi hamba sulit, hamba pengen beli susu anak, hamba pengen mengobatkan ibunda hamba. Berikan rizkimu ya Rabb dari jalan apa saja yang engkau ridhoi. Jangan minta, ya Allah kiranya ada manusia yang bisa tolong hamba. Kenapa harus ngarep kepada manusia? Mau manusia itu hamba. Kenapa kita harus berharap kepada makhluk? Makhluk itu lemah. Yang maha kuat siapa? Allah. Yang maha kaya siapa? Allah. Saya kasih contoh diri saya, ya. Bagaimana dulu saya pernah berharap kepada makhluk, kecewanya seperti apa? Ya, siapa saja yang berharap kepada selain Allah, dia akan kecewa. Dia akan dapat kekecewaan. Karena Allah diduakan. Dianggap ada yang bisa tolong selain Allah. Itu menduakan Allah, tapi nggak sadar. Menduakan Allah yang tidak disadari yaitu menggantungkan harapan kepada selain Allah. Saya kilas balik ya. Pada saat dulu saya masih di titik nadir, ya kan? Saya punya seorang teman. Katakanlah saya percaya sekali teman saya ini. Teman saya ini janjikan saya akan bantu saya. Teman ini dekat banget, ya. Janjikan akan bantu saya. Rupanya di tengah jalan dia putuskan secara sepihak, diam-diam dia batalkan. Dan parahnya lagi pada saat itu sudah saya nggak jadi dibantu, saya masih diolok-olok, digunjing di belakang saya kepada teman-teman dia yang lainnya. Yang masih satu circle. Ya, masih satu circle. Parah kan? Parah. Itulah kalau kita bergantung kepada makhluk. Kecewa dapatnya. Itu jadi pelajaran yang sangat berharga sekali buat saya tuh. Luar biasa. Itu rasanya sudah jatuh ke timpa tangga, ditusuk lagi dari belakang. Ya kan, ditikam itu dari belakang. Udah gak dibantu, udah gak jadi ditolongin, digunjing pula. Dan parahnya lagi, dia kasih tahu yang lainnya supaya jangan bantu saya, supaya jangan pinjamin saya. Padahal sejauh saya pinjam ke teman saya ini, saya selalu bayar tepat waktu. Itulah kalau kita bergantung kepada selainnya, selain Allah. Dibuat kita kecewa luar biasa saya hari itu. Ya. Makanya kalau suka ada pernyataan, tapi kan saya nggak punya aset Umi, gimana saya bisa tertolong utang saya? Yang tolong kita bukan aset, ya kan? Tapi kan saya nggak punya atasan Umi, saya nggak kerja. Yang tolong kita bukan atasan, yang tolong kita bukan teman, bukan manusia. Yang tolong kita adalah Rabb kita, Allah SWT. Ketika saya dulu terpuruk, ya, karena amanah hutang saya yang melilit itu, saya punya atasan yang katakanlah punya tabungan mungkin ratusan miliar, ratusan juta. Sampai di level direktur saya kan hartanya udah miliaran itu. Apakah beliau-beliau ketika tahu saya punya hutang, beliau-beliau menolong saya? Tidak, nggak ada satupun yang menolong saya. Justru ada yang datang tuh nunjuk-nunjuk saya ada. Apakah jadi jaminan ketika punya atasan pasti ditolong atasan? Nggak jadi jaminan. Memang ada teman-teman kita yang dibantu atasannya, tapi nggak semuanya. Ya. Apakah saya tertolong karena saya punya aset? Saya tidak punya aset. Sama sekali saya tidak punya aset. Tapi Umi kan ditolong temannya itu. Betul, saya ditolong Allah melalui teman saya. Yang tolong saya bukan teman saya itu, tapi Allah melalui teman saya. Teman yang tadinya saya anggap tidak akrab sama sekali dengan saya. Dilembutkan hatinya oleh Allah. Siapa yang tolong? Berarti Allah yang tolong. Kembali lagi Allah yang tolong. Maka dari itu mintanya kepada Allah aja semata. Udah, gak usah diembel-embeli. Jika ada hambamu, kenapa harus ngarepin kepada seorang makhluk? Jangan mengharapin makhluk, nanti jangan kecewa. Kecewa sekecewanya itu, dibuat kecewa. Itu contohnya saya tadi. Sedikit lagi mau dibantu loh. Tinggal 2 hari lagi kalau gak salah itu mau dibantu. Batalin sepihak. Kenapa? Allah ubah.
Allah ubah. Wiwin, karena kamu gantungkan harapanmu kepada manusia ini, saya ubah hatinya, berbelot, ya, membelot, berbelok, udah gak mau lagi tolong kamu, malah gunjing kamu, makin kecewa kamu nanti. Karena apa? Karena kamu gantungkan harapan kepada selainku. Jangan pernah gantungkan harapan kepada selain Allah. Udah, perkara nanti jenengan ternyata ditolong teman, ditolong tetangga, ditolong Pak Lurah, ditolong Pak Camat, ditolong Pak Bupati, ditolong Pak DPR, itu urusan Allah. Jenengan mintanya kepada Allah aja, udah. Gak usah pikirin nanti tolongnya gimana. Biar Allah yang atur. Tiba-tiba gedebruk dapat uang di jalan, bisa saja. Ya kan? Tiba-tiba masuk di rekening jenengan, bisa saja. Tiba-tiba seperti sahabat kita kemarin yang utangnya 3,6 juta dibayarin Allah secara gaib, bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Ya, jadi harus diluruskan lagi, jangan pernah bergantung kepada makhluk. Udah, Allah aja udah. Gitu ya, supaya nggak kecewa. Kalau kita gantungkan harapan kepada Allah, kita nggak akan pernah dikecewakan. Tapi kalau kita gantungkan harapan kepada manusia, kekecewaanlah yang kita dapatkan. Ya, oke, sobat winnerku semuanya, curhatan kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.